Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Masih sibuk ya tentunya. Kemarin baru bagi rapot ya. Kita hari ini ada yang sudah sekolah dan juga ada yang masih libur ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa ini ada buku bagus ya. Ada buku bagus judulnya Leading at the Higher Level. Buku ini dikarang oleh Ken Blanchard. Ken Blanchard mengatakan bahwa ketika kita memimpin suatu organisasi, baik organisasi itu bisnis maupun organisasi termasuk sekolah, gitu ya, ada hal yang penting bahwa setiap satu perubahan, setiap satu pembaharuan biasanya ada faktor penghambatnya. Dan beliau mengatakan bahwa faktor penghambat yang utama itu adalah sejarah masa lalu. Unik ya, sejarah masa lalu menjadi faktor penghambat. Nah, kalau Bapak Ibu melihat video saya sebelumnya, ada yang berjudul adalah ini hambatan Merdeka Belajar, ya. Dan saya mengupas apa saja sih hambatan Merdeka Belajar itu, apa saja kekuatan masa lalu yang menjadi penghambat ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti melihat videonya. Tapi kali ini saya ingin membahas masalah ranking ya, masalah ranking. Jadi setiap pembagian rapot ada biasanya, mungkin Bapak sekolah Bapak Ibu masih melaksanakan sistem ranking, atau juga yang sudah tidak melaksanakan, tapi saya ingin mereview kembali, mengulang kembali. Nah, judulnya benarkah sistem ranking jadi penghambat utama Merdeka Belajar? Nah, satu pertanyaan. Lalu sebenarnya ada apa sih dengan ranking? Apa sih bahayanya ranking ya? Kemudian kalau tidak pakai ranking, terus pakai apa? Ya, saya di sini juga nanti di akhir video saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian rapot menurut program Merdeka Belajar. Bapak Ibu ikuti terus sampai selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari judul ini ya. Benarkah sistem ranking jadi penghambat utama Merdeka Belajar? Nah, setiap pembagian rapot ya, saya katakan tadi, mungkin saja sekolah Bapak Ibu sudah tidak melaksanakan ranking, tapi beberapa sekolah dan banyak sekolah ya masih melaksanakan sistem ranking ini. Pertanyaan yang sering terjadi adalah ketika anak-anak pulang dari sekolah, pembagian rapot ranking berapa ya, seperti itu. Kemudian kalau dia rankingnya bagus, wah selamat ya, pintar kamu, hebat ya. Rankingnya 10 ke bawah, 10 sampai 20 mungkin gitu kan, rata-rata dianggap ya. Kemudian kalau ranking paling bawah, biasanya orang sudah mengatakan rajin belajar, jangan banyak main ya kan, dan lain-lainnya. Apakah benar sistem ranking ini bisa memotret keadaan yang sebenarnya dari siswa tersebut ya? Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di sini bahwa bahayanya kita menggunakan peringkat atau ranking ini. Saya ingin cerita sedikit tentang Pak Sartono Mukadis. Ini seorang psikolog, ini sangat populer di tahun 80, tahun 90-an ya. Beliau sudah wafat sekitar tahun 2009 ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau ya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah nanti. Bapak Ibu, Sartono Mukadis ini dulu ketika saya memimpin sekolah di Sangatta, di sekolah perusahaan, beliau menjadi tamu perusahaan dan berkesempatan datang ke sekolah saya untuk memberi motivasi kepada guru dan orang tua murid ya. Apa pesan beliau? Pesan beliau yang pertama kepada saya pada waktu itu, Pak Joko, kalau sekolah Pak Joko ingin anak-anak nyaman, ingin berprestasi, hilangkan sistem ranking. Wah, saya waktu itu agak kaget juga, sekitar tahun 98-99. Ini membuat saya terus terang
membuat saya nggak bisa tidur, membuat saya benarkah sistem ranking ini membuat anak tidak nyaman belajar, ya, mendegradasi potensi anak dan lain-lainnya dijelaskan beliau menjelaskan seperti itu. Lalu tahun 1999-2000 saya mengkaji ulang, mencoba mencari sesuatu, kemudian membuat format di sekolah tersebut. Saya waktu itu kepala sekolah. Di tahun 2001 saya kebetulan memimpin pengembangan, ya, di sekolah tersebut. Jadi program pengembangan, kemudian saya buat model rapot yang tidak pakai ranking, sistem kategori dan lain-lainnya, ya. Kemudian singkat cerita, ya, di tahun 2003 ketika kita sudah uji coba, di tahun 2004 kurikulum KBK berbasis kompetensi, sekolah kami memulai sistem pembagian rapot yang tidak pakai ranking. Nah, apa sebenarnya bahaya ranking itu, Bapak Ibu? Bahaya ranking itu yang pertama adalah, ya, menurut Pak Shelton adalah labeling. Labeling ini kita seringkali, ya, melabel anak. Ya, kita sering sekali melabel anak. Artinya begini, ketika anak mendapat rapot, kemudian mendapat peringkat 1-10, kita sudah melabel ini anak pintar. Kemudian yang ke-11 sampai ke-20 kita melabel ini anak rata-rata, ya. Dan yang ketiga, ketika peringkatnya 21 sampai 30, kalau siswa tersebut 30 atau sampai 40 ke bawah, ya, 30 ke bawah sampai 40 misalkan, ya, kita sudah melabel bahwa anak ini anak yang kurang, anak yang dalam tanda petik, ya, bodoh dan lain-lainnya. Walaupun kita tidak menyebut anak itu bodoh, tapi kita sudah memberlakukan anak ini seperti anak yang tidak punya prestasi, ya, prestasinya jauh di bawah rata-rata atau prestasinya buruk. Bapak Ibu, betapa sistem labeling ini, ya, ini membuat anak-anak merasa, yang satu merasa hebat, powerful, ya, sombong dan lain-lainnya, yang satu merasa sedang-sedang saja, yang satu merasa tertekan. Jadi sebenarnya kita sudah melabel hanya 10 anak terbaik, yang 11 sampai 22 adalah sampah. Ya. Ini hal seperti ini membahayakan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu bahwa mungkin saja anak tidak suka belajar dengan mata pelajaran yang memang tidak ia sukai, dia mendapat nilai yang buruk. Tapi mata pelajaran yang disukai bisa saja dia mendapat nilai baik. Nah, yang kedua adalah menyamaratakan kemampuan. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak. Masing-masing anak tuh punya kemampuan yang berbeda. Kalau mereka senang musik, harusnya, ya, musik itulah yang dikembangkan. Kemudian kalau dia senangnya olahraga lah yang dikembangkan. Kalau dia senangnya senangnya bahasa, ya bahasanya dikembangkan. Tidak semua anak, ya, dinilai berdasarkan kemampuan akademisnya saja, ya, utamanya matematika. Kok pintar matematika, pintar IPA, pintar fisika, kimia, biologi, yaitu anak pintar. Yang tidak anak pintar, ya. Dan ini tentunya akan membunuh potensi anak. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan di luar model, ya, di luar model yang sepakati dalam sistem ranking tersebut, dia tidak dianggap, ya. Dan tentunya anak-anak yang rata-rata ke bawah, rata-rata, dan kemudian anak yang dianggap tidak pintar tersebut, ya, ini kepercayaan dirinya tidak tumbuh, ya, Bapak Ibu. Jadi 4 ini pesannya Pak Sartono Mukadis yang saya ingat, ya. Mudah-mudahan ini nanti akan kita bahas, ya, bahwa kondisi masa lalu saja tahun 2000-an, 2001, ya, saya sebagai pimpinan sekolah sudah menggunakan itu. Saya terkaget, ya, ketika keponakan saya sekolah
lapor kepada saya, wah saya ranking 2, ranking 3, kemudian ada rankingnya 10, kemudian nggak dihargai dan sekalian lainnya. Nah, ini menyedihkan sekali buat anak-anak, ya. Seharusnya kita sudah mengetahui sebenarnya apa sih yang membuat ranking itu harusnya kita hindari. Bapak Ibu, ayo kita lihat permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia, ya, kita peringkat PISA, ya. Kita lihat program International Student Assessment ini di seluruh dunia di tahun 2015 dan tahun 2018, ya, semua mata pelajaran kita menurun, ya. Di sini ada pelajaran sains yang tadinya 62 kita turun ke 71, matematika yang tadinya 63 kita turun ke 73, kemudian membaca, ya, yang tadinya 64 kita turun ke 74. Nah, kenapa terjadi penurunan seperti ini, ya? Lalu problem yang utama, Bapak Ibu, ternyata pemerintah dalam hal ini Mendikbud melihat bahwa problem yang utama di pendidikan kita adalah kondisi sosio-psikologis anak. Jadi 41% siswa di Indonesia mengalami perundungan. 41%, Bapak Ibu. Ya, itu bukan jumlah yang sedikit. Selebihnya tentang biaya pendidikan, kualitas guru yang masih belum standar, ya, kemudian guru bersertifikasinya belum sampai 50% dan lain-lain. Tapi saya hanya ingin membahas masalah, ya, yang berhubungan dengan kondisi sosio-psikologis siswa, ya. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, anak-anak Indonesia itu krisis percaya diri, kata Pak Menteri, ya. Untuk itu butuh manajemen talenta. Bapak Ibu, kita melihat kembali 41%, ya, 41% dari jumlah anak Indonesia yang sekolah itu ada 45,3 juta anak, 30 juta siswa, berarti 18,6 juta anak Indonesia itu menjadi korban perundungan atau pembulian. Bapak Ibu, berapa besar kontribusi kita yang secara tidak sengaja kita lakukan membuat anak-anak diolok-olok dengan sistem tadi, anak pintar, anak rata-rata, anak yang tidak pintar, ya. Terjadilah pengolok-olokan buat anak-anak yang tidak pintar ini, buat anak-anak yang merasa tidak punya kemampuan dalam hal akademis tadi. Kita nggak tahu apakah anak ini betul-betul memang mereka tidak pintar, tapi mungkin mereka belum tergali potensi, kita nggak tahu. Bayangkan kalau itu anak kita pada usia 6 tahun, 7 tahun, dia sudah dilabel anak tidak pintar. Ya, ini sangat membahayakan, Bapak Ibu, ya. Jadi untuk itu saya ingin kembali mengingatkan diri saya dan teman-teman guru, ya, untuk mengatakan bahwa sistem ranking ini berbahaya, ya. Itu yang saya ingin. Nah, 18,6 juta tadi, Bapak Ibu, ya, itu lebih besar dari total penduduk Belanda yang hanya 17,1 juta, atau 3 kali lipat dari penduduk Singapura. Ini bukan sedikit, ya. Penduduk Singapura itu 5-6 juta, 3 kali lipat dari penduduk Singapura itu menjadi korban bully di Indonesia, anak-anak Indonesia. Dan kondisi ini sangat menyedihkan, ya. Jadi untuk itu kita coba lakukan. Apakah iya mungkin ini permasalahannya masalah ranking atau masalah lainnya, kita enggak. Kita coba untuk melakukan sesuatu yang meminimalisir untuk terjadinya satu bully, ya, untuk seperti itu. Bapak Ibu, oke, kita simpan dulu masalah kita, ya. Kita simpan dulu permasalahan pendidikan kita. Kita coba menatap ke depan, ya. Seperti apa sih dunia masa depan, masa kini dan masa depan itu seperti apa, ya. Perubahan begitu datang begitu cepat. Bapak Ibu, sekarang eranya mobil listrik, ya. Kita ketahui bahwa produsen mobil listrik sudah mulai masuk Indonesia, ya. Saat ini harganya masih mahal, tapi yakinlah suatu saat harga akan turun, akan bersaing dengan mobil yang menggunakan bahan bakar bensin atau bahan bakar premium dan lainnya. Apa yang terjadi ketika, ya, mobil listrik ini sudah menguasai pasar?
yang terjadi yang jelas bahwa semua pom bensin akan mengubah ya polanya jadi listrik, apa dari bensin ke listrik dan lain-lainnya. Berapa banyak tenaga kerja kita yang akan hilang ya, berapa banyak potensi sumber daya alam kita yang mungkin tidak digunakan untuk memberikan yang saat ini paling besar untuk BBM ya, itu tentunya akan berubah. Tentunya ini akan ada perubahan-perubahan perilaku di masyarakat kita, dan menyangkut tentang bisnis pasti ada dampaknya. Ya, itu mobil listrik. Nah, kemudian saya pernah dapat kiriman video seorang teman. Dia katakan bahwa saat ini para ilmuwan sedang menyiapkan Oke, saya gambarkan begini. Ini handphone kita, Bapak Ibu ya, handphone, semua Bapak Ibu pasti punya handphone. Di handphone kita ini ada baterai, ya. Di handphone kita ini ada baterai. Baterai kalau kita cas paling lama berapa jam sih? Katakanlah 2 jam, ya, 2 jam atau 3 jam untuk bisa menghidupi ya HP ini selama 24 jam. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kira-kira 10%, 2 jam atau sekitar 3 jam, ya. Nah, saat ini Bapak Ibu, para ilmuwan sedang menyiapkan baterai-baterai ini untuk housing, untuk perumahan. Jadi dibuat dalam bentuk yang kompatibel, dalam bentuk yang kecil, taruh di rumah, kemudian nanti siap rumah itu dikonekkan ke listrik, hanya mengecas sekitar 2 jam, kemudian listriknya dimatikan dan hidupnya menggunakan baterai. Bayangkan Bapak Ibu kalau suasana tersebut kondisi tersebut terjadi cepat kepada kita. Memang secara umum bahwa kita yang tadinya bayar listrik 1 juta sebulan cukup bayar katakanlah 100.000 atau 200.000, itu sangat hemat kan gitu. Tapi dampaknya terhadap perekonomian kita, terhadap perusahaan listrik negara dan lain-lainnya pasti banyak perubahan-perubahan ya, utamanya kepada dunia bisnis. Nah, hal seperti ini akan berubah begitu cepat, Kemudian yang berikutnya kita lihat era pasar digital. Bapak Ibu, kalau sekarang orang beli online itu biasa, ya. Tapi sebelum pandemi itu pun sudah mulai, ya. Mal-mal sudah mulai rugi, mulai tutup, mulai tidak bekerja secara baik dan lain-lainnya. Karena apa? Karena perilaku ya konsumen sudah berubah. Ya, daripada dia bermacet-macet untuk mencari barang ya, untuk mencari sesuatu barang, mendingan dia beli secara online dan ada gratis ongkir lagi dan lain-lainnya. Ya, jadi era pasar digital ini berubah, marketplace bertumbuh di mana-mana, sehingga marketplace yang offline, yang mall-mall yang terjadi, mereka hanya untuk rekreasi, makan ya, belanja pun jarang seperti itu. Nah, itu sudah terjadi saat ini. Ya, dan banyak mal-mal yang sudah tidak lagi bisa bersaing seperti sebelumnya. Bapak Ibu, gimana dengan media, penerbitan, pendidikan seperti kita? Ya, media beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2021 ada 3 media cetak berhenti terbit, termasuk Suara Pembaruan. Ini saya juga kaget ya, karena Suara Pembaruan itu ketika saya di Jakarta, koran sore yang begitu punya jasa besar terhadap karir saya, karena beberapa kali saya dapat pekerjaan ya setelah saya membaca dari Suara Pembaruan ini. 3 media penerbit tutup ya, mereka harus melakukan secara online, secara digital. Pendidikan bagaimana? Pendidikan sudah banyak pendidikan yang tidak bisa bersaing, ditutup ya. Akibatnya apa? Akibatnya baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kalau sekolah swasta sudah duluan ya, sekolah negeri belakangan ini tidak punya murid, harus tutup. Karena ya buat apa diteruskan ya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini akan mengancam kita ya, saudara kita, teman-teman kita, kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan ya, kita akan dilindas ya, kegilas oleh
oleh keadaan tersebut ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ini satu blog yang saya kira bagus untuk kita bahas bersama. Lalu bagaimana cara mengantisipasi perubahan ya. Ini blog ditulis oleh Yodia Antariksa. Ini mentor bisnis digital saya. Saya ikut bisnis digital juga dan ini mentornya Pak Yodia Antariksa. Dia mengatakan The Death of Samurai, robohnya Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba dan Sanyo. Ya, ini sebenarnya tahunnya sudah agak lama, tahun 2012 diterbitkan. Tapi saya pikir kita masih bisa lah mengambil poin-poin penting dari bagaimana kita seharusnya belajar dari kondisi yang sudah terjadi di negara Jepang misalkan. Jadi Bapak Ibu, 3 sebabnya robohnya perusahaan Jepang. Yang pertama katanya harmony culture error. Ya, kecepatan adalah kunci. Ya, speed in decision making, speed in product development, speed in product launching. Jadi kecepatan mengambil keputusan, kecepatan menganalisa suatu produk baru dan kecepatan meng-launching produk itu adalah kunci dari perubahan. Ya. Di Jepang pada waktu itu menurut Pak Yodia Antariksa ini budaya mereka mengagungkan harmoni dan konsensus. Jadi terlalu lama. Budaya konsensus itu terlalu lamban sehingga terlambat mengambil suatu keputusan. Ya, harmoni culture error. Harmoni itu belum tentu bisa membuat persaingan. Karena apa? Kuncinya kecepatan. Ketika mereka baru selesai harmoni memutus satu keputusan, Cina dan Korea sudah melaunching produk baru, habis mereka. Ya. Nah, kita lihat bagaimana yang terjadi Nokia, bagaimana dulu pasar HP Nokia merajai pasar. Kemudian ganti BlackBerry semua orang pakai BlackBerry, ya. Sekarang kemana Nokia dan BlackBerry? Mereka habis, ya. Mereka kalah dengan katakanlah kalau produk Amerika sudah jelas lah gitu ya. Kemudian ada Samsung yang produknya dari Korea dan dari Cina, Xiaomi yang saat ini merajai pasar ya. Dan kondisi seperti ini menggoyangkan perusahaan-perusahaan Jepang karena tidak hanya HP, dia main juga di elektronik dan lain-lainnya. Yang kedua adalah seniority error. Ya, dalam era digital, inovasi adalah oksigen. Ya, inovasi adalah nafas yang terus mengalir. Jadi kalau budaya kita budaya inovasi, harusnya kita tidak mengagung-agungkan atau tidak menggunakan budaya senioritas. Ya. Nah, di Jepang hampir tidak ada senior manager yang usia katanya di atas 30-an. Saya juga belum tahu ya. Tapi ini menurut sekali lagi menurut para ahli ya, seperti itu. Jadi yang utama adalah inovasi, bukan seniority. Ya, bukan seniority. Jadi mereka yang berinovasi, mereka yang berkreatif, mereka yang bisa memberikan sesuatu napas baru kepada perusahaan, kepada organisasi, itulah yang akan dipakai. Yang ketiga, old nation error. Ya, di Jepang adalah negeri yang menua. Ya, implikasi dari mayoritas dari menua adalah mereka berada di comfort zone. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kalau di suatu organisasi banyak orang tuanya, berarti mereka walaupun organisasi itu bagus, hebat ya, mereka umumnya bergerak lambat. Ya, mereka terlalu banyak mikir, mereka terlalu ada di comfort zone, ada di zona nyaman ya, di zona nyaman ya. Itu ini juga menghambat daripada kemajuan, daripada perubahan itu. Jadi 3 tadi kalau kita simpulkan, yang pertama apa? 3 cara mengantisipasi perubahan. Yang pertama adalah cepat bertindak, ya. Tadi cepat ngambil keputusan, cepat menganalisa suatu perubahan, cepat melaunching suatu produk. Nah, ini kalau ini hubungannya dengan produk. Kalau pendidikan bagaimana? Ya kita harus juga beradaptasi dengan kondisi-kondisi perubahan. Inovasi juga demikian. Ya, berinovasi, napasnya. Dan ketiga adalah jauhkan dari comfort zone ya. Harus ada di zona yang terus-menerus bisa melakukan perubahan, tidak zona nyaman yang berhenti
untuk melakukan suatu inovasi. Bapak Ibu, kita coba kembali mengarah kepada masuk ke dunia kerja dan dunia bisnis. Kebutuhan apa yang dibutuhkan pasar dunia kerja dan bisnis yang sedang tren saat ini. Bapak Ibu, kita ketahui, pasti kita mengenal semua ini Najwa Shihab, ya, seorang presenter andal. Dulu dia bekerja di Metro TV, kemudian dengan yang kita tahu program Mata Najwanya, kemudian pindah ke, saya nggak tahu apakah Trans TV, ya, dan kemudian sekarang dia keluar membuat TV sendiri, artinya membuat program sendiri di YouTube, ya, luar biasa. Dia punya follower cukup banyak, ya. Gitu juga Deddy Corbuzier, dulu dia penjaga gawangnya program hitam putih di Trans kalau nggak salah, ya. Dia keluar, dia buat podcast, ya bahkan kemarin wakil presiden datang, ya, untuk bisa podcast bersama dia. Dia punya follower 17, sekian juta, ya. Nah, kemudian satu lagi nih yang sedang rame nih, ya. Ini siapa namanya? Lia Ricis, ya. Lia Ricis ini sedang rame, ya. Followernya luar biasa, dia follower terbanyak di Asia Tenggara kalau nggak di Asia gitu, sekitar 28 juta, mengalahkan Atta Halilintar yang saat ini. Saya nggak tahu kontennya apa, saya juga belum lihat. Tapi yang mau kita bahas di sini, Bapak Ibu, adalah dunia kerja sudah tidak menarik lagi. Orang ingin bebas, ingin berkreativitas, ingin sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu membaca tentang Merdeka Belajar, tentang teacher liberation, apa sih guru merdeka, mengarahnya ke sini, ya, mengarahnya ke sini. Jadi guru merdeka itu sebenarnya independent teachers, ya. Mereka ingin menjadi guru yang bebas, yang suatu saat tidak perlu sekolah, nggak perlu organisasi sekolah. Mungkin mereka bisa buat ini sendiri. Kita nggak tahu, suatu saat mungkin pemerintah mungkin lebih fleksibel dalam menentukan orang anak nggak bisa sekolah, yang penting punya kemampuan misalkan. Ada standar-standar yang ditentukan, siapa saja mau menyelenggarakan di luar sekolah, di luar institusi resmi, nah itu kan bisa. Suatu saat mungkin aja terjadi, 5-10 tahun yang akan datang bisa jadi terjadi, seperti halnya terjadi di dunia bisnis entertain seperti ini. Dan saat ini benar-benar terjadi, ya, dan kita akan terjadi di hampir semua bidang, bisa saja terjadi seperti ini. Nah, mereka ini mempunyai kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal, ya, kemampuan bahasa cukup bagus, kemampuan mereka bisa menjalin hubungan dengan orang lain juga bagus, sehingga mereka bisa punya banyak pengikut di sini, gitu, ya. Yang kedua, kecerdasan kinestetik, gerak, ya, olahraga dan lain-lainnya. Kita lihat bagaimana Lionel Messi, dia menandatangani kontrak 1,7 T, ya. Cristiano Ronaldo 1,6 T, Neymar 1,3, ya. Kylian 600 M dan Muhammad Salah 525 M. Ini satu putaran, saya nggak tahu waktunya 1 tahun apa 6 bulan. Kata anak saya 6 bulan, ya. Sekitar 6 bulan dia sudah menerima sekitar 1,7 T. Bayangkan Bapak Ibu, mereka awalnya juga bukan orang-orang yang hebat, ya. Kalau cerita Lionel Messi kita lihat, bagaimana Ronaldo kita lihat, ya, mereka adalah bukan orang-orang yang berkecukupan, tapi mereka bisa berhasil seperti ini, gitu. Ini mereka ini mewakili kecerdasan kinestetik, ya, kinestetik. Kemudian Bapak Ibu, ini ini ada berita baru, ya, di akhir tahun 2021 kemarin. Ini ada 4 konglomerat baru yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Ya, bidangnya apa? Bidang data center dan teknologi informasi. Nah, Otto Sugiri kaya 35,7 T dan Marina Budiman 21,4 triliun, bayangnya. 35,7 itu sama dengan 30 juta miliar, Bapak Ibu. 35 juta miliar, bayangin. 35 juta miliar, 35,7 triliun, ya. Nah, mereka ini adalah mewakili dari kecerdasan matematika logika.
ya. Nah, kemudian yang lain ini, nah coba dia punya followers 111 juta. 111 juta. Apa yang dikerjakan? Dia seorang konten kreator, ya. Namanya PewDiePie, ya. Dia seorang konten kreator dan komentator game. Anak sering main game, mengomentari game, mempunyai kalian main game saja, penghasilannya ya luar biasa. Mungkin 10 sampai ratusan miliar pendapatannya tiap bulan dari subscriber yang 111 juta ini, ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini mewakili daripada PewDiePie ini mewakili daripada kecerdasan spasial, ya, kecerdasan imajinasi, menggambar dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya yang kita kenal dengan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini orang Indonesia, ya. Bapak Ibu pasti tahu juga, ya, ini namanya Alip Ba Ta. Namanya Alip siapa saya juga kurang begitu paham. Tapi ketika saya nonton bagaimana permainan gitarnya yang luar biasa, Bapak Ibu, ya, sampai ini ditonton oleh 10 juta orang, kemudian juga di review oleh para ahli musik seluruh dunia, dan mereka mengatakan gila ini permainan, lah, ini dewanya gitar, macam-macam lah gitu. Bagaimana hebatnya seorang Alip Ba Ta, ya, kemampuannya, bakatnya yang luar biasa, padahal dia bukan seorang musik sebenarnya. Dia karyawan di perusahaan yang membawa forklift ya. Orang heran, dia bukan setiap hari main musik, kecuali seperti Ahmad Dhani, setiap hari dia tentunya main musik, ya, gitu kan. Nah, wajar kalau memang dia punya followers sedemikian hebatnya di bidang musik. Ini tidak, seorang pekerja di perusahaan, ya, yang membawa operator forklift, ya, membawa, biasanya memindahkan satu tempat ke tempat lainnya barang seperti itu, ya. Dia bisa main gitar yang begitu luar biasa sehingga para ahli di luar negeri, ya, mengakuinya, bahkan mereka merasa tidak ada apa-apa dibandingkan kehebatan permainan Alip Ba Ta ini. Nah, ini mewakili kecerdasan musikal. Bapak Ibu, saya ingin kembali kepada kita. Kenapa kita harus membuat ranking kepada anak-anak? Bisakah kita membandingkan antara Najwa Shihab, ya, dengan Lionel Messi? Masing-masing punya kehebatan, ya. Kemudian juga dengan dengan PewDiePie tadi, ya, dengan siapa itu, tidak, mereka punya masing-masing kecerdasan yang luar biasa, tidak bisa di ranking. Kita tidak bisa meranking bahwa nomor 1 yang terbaik adalah Najwa Shihab atau Deddy Corbuzier, nomor 2 adalah Neymar berdasarkan masuk, nggak bisa, karena mereka masing-masing mempunyai bakat bawaan masing-masing yang tidak mungkin dibuat rankingnya, Bapak Ibu. Jadi alangkah salahnya ketika kita membuat ranking terhadap sesuatu yang tidak harus di ranking. Seperti anak tadi, mungkin kemampuannya main gitar, kemampuannya sepak bola, ya, karena dia menyukai sepak bola, dia nggak suka pelajaran yang lainnya, ya. Nah, bagaimana kita harusnya menyikapi seperti ini? Apakah mereka tidak ikut? Tidak, mereka boleh ikut secara standar, tapi ketika dia mempunyai kemampuan di sepak bola misalkan, dilejitkanlah kemampuan itu. Jadi tidak harus semua mata pelajaran yang bersangkutan harus mendapat nilai tinggi, ya. Dan satu pelajaran itu bisa saja yang bisa menjadi hidup mereka, bisa menjadi pilihan mereka untuk mereka bisa menjadi orang sukses, ya. Ini. Jadi, nah sekarang bagaimana di sekolah Bapak Ibu? Multiple intelligence ini sudah terlaksana belum? Jadi ada 9, ya, ada verbal, linguistik, ada matematika, logis, ada musik, ada visual tadi, ya, ada kinestetik, ya, jadi sudah saya contohkan tadi, naturalis, interpersonal, intrapersonal, dan psikologikal atau eksistensial, ya. Ini yang digagas oleh Howard Gardner
istilahnya multiple intelligence. Nah, sekarang bagaimana multiple di sekolah Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu suatu saat bisa melihat video-video kami, sekolah Fastabikul Khairat di Samarinda. Ya, ketika masuk anak-anak sekolah di kami, di SD kami, TK dan di SD utamanya, mereka sudah dapat MIR. MIR itu apa? Multiple Intelligence Research. Jadi anak diobservasi bakatnya. Apakah dia kecenderungannya linguistik, matematika, visual, body, naturalis, dan itu kan. Nah, itu kita riset. Ya, kita bekerja sama dengan satu lembaga di Surabaya, dan kemudian mereka nanti akan mengeluarkan, anak ini kecenderungannya linguistik. Nah, kalau Anda kecenderungan linguistik, ya, nanti kita gabungkan dengan katakanlah dengan yang lain, katakanlah visual spesial, ya, itu kita gabungkan. Nah, kemudian juga yang matematika logis kita sendirikan, biasanya gitu kan. Yang naturalis ya kita sendirikan. Jadi ada sekitar 4 kelas, biasanya 2 kecerdasan yang kita gabungkan. Lalu bagaimana cara mengajarnya? Cara mengajarnya juga kita lihat gurunya punya kecenderungan yang seperti apa. Jadi gaya belajar anak-anak itu, jadi gaya mengajar gurunya disesuaikan dengan gaya belajarnya. Jadi guru jangan membawa model tersendiri, sesuaikan dengan anak ini gaya belajarnya, kecenderungannya kemana. Ya, untuk itu repot dong jadi guru. Ya, tentunya tidak repot kalau kita sudah menguasai sistemnya, sudah menguasai caranya, sudah diberi satu pelatihan-pelatihan yang berhubungannya bagaimana cara kita melayani sekolah-sekolah multiple intelligence. Nah, yang paling harus kita di multiple intelligence ini, semua anak hebat, semua anak juara, ya. Nah, untuk itu saya akan sedikit nanti akan menjelaskan bagaimana seharusnya laporan pendidikan itu, gitu kan. Nah, pembagian raport di sekolah Merdeka Belajar. Nah, ini saya coba untuk menggabungkan program Merdeka Belajar dengan sistem bagi raport. Bapak Ibu, pembagian raport di sekolah, ya, seharusnya itu adalah satu momen yang menyenangkan yang ditunggu murid dan orang tua. Bagi raport itu bukan pertanggungjawaban. Artinya datang orang tua, datang ke sekolah, kemudian disampaikan ini loh seluruh kehebatannya, ini loh seluruh keburukannya. Ya, kemudian pertanggungjawabkannya anak ada di situ, anak diadili. Bukan seperti itu. Ya, bukan situ. Jadi untuk hal-hal yang negatif itu ada tempatnya sendiri. Pembagian raport itu adalah suasana yang harus menyenangkan. Suatu pesta, satu celebrate, satu perayaan, ya, di mana anak bisa menampilkan sesuatu yang dia sukai, ya. Nah, ini ada student led conference. Konferensi segitiga. Jadi murid sebagai subjek, bukan objek. Jadi anak, ya, itu memilih, ya, siswa itu memilih suatu pelajaran yang ia sukai untuk dipresentasikan dalam student led conference tadi. Ya, jadi setelah mereka memilih, mereka mempersiapkan, gurunya bisa membimbing di situ. Jadi ketika nanti mereka ada pas pembagian raport, isinya bukan pertanggungjawaban tadi, justru mereka menampilkan satu kehebatan anak. Jadi kalau mereka sukanya sepak bola, ya mereka bisa sampaikan, ini loh sepak bola yang hebat, ini loh begini-begini, saya pengen seperti ini. Dia tampilkan dalam presentasinya yang tentunya semua sudah disiapkan oleh guru dan murid seperti itu. Gitu juga ketika dia senang musik, ya mereka bermain musik, ya. Senangnya mereka akan menjadi dai, yang mereka hafalan Al-Qur'annya ditunjukkan, pilih, ya, orang tua mendengar, kemudian lain-lainnya. Jadi ajang untuk menunjukkan bakat, ya. Nah, menampilkan kehebatan bukan kekurangan. Semua anak juara. Nah, kan semua anak juara. Jadi kalau misalkan di raport yang konvensional ada katakanlah 12 mata pelajaran, itu kan dijumlah Bapak Ibu. Dijumlah kemudian di ranking kan. Wah, jumlah sekian, yang ranking 1 sampai 9, enggak. Kalau di sekolah yang menggunakan Merdeka Belajar atau sekolah kami yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2007, ya sudah sekitar 15 tahun,
semua anak juara. Jadi katakanlah ada 12 mata pelajaran, mereka masing-masing, mereka ada juara matematika, mereka ada juara IPA, mereka ada juara IPS, mereka ada juara katakanlah agama, mereka ada juara semua mata pelajaran tadi, juara olahraga, juara musik, juara apa gitu. Nah, kalau 12 ini sudah habis, tambah lagi. Kita ada budaya sekolah ada 10. Ya, katakanlah budaya disiplin. Jadi mereka juara disiplin, juara tanggung jawab, juara empati, juara apa lagi, dan ada 10 budaya sekolah itu masukkan. Jadi setiap anak pasti punya kelebihan. Dan kelebihan itu kesempatan pada saat pembagian rapot itulah disampaikan. Ya, tentunya ini resikonya adalah durasi waktunya pasti bertambah. SLC itu biasanya 15 sampai 20 menit per siswa. Jadi untuk itu misalkan dalam satu hari itu paling sekitar 10 anak paling banyak. Jadi kalau ada 30 anak dalam satu kelas ya perlu 3 hari lah. Ya, jadi pembagiannya dijadwal jam sekian sampai jam sekian, datang orang tua, ya. Kemudian nanti anak menyampaikan dan seterusnya. Nah, ketika ini ditampilkan apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak begitu bisa menampilkan, begitu mereka percaya diri, begitu mereka semangat. Orang tua begitu bangga. Nggak nyangka bahwa anak saya bisa ngomong depan kelas, saya bisa menyampaikan satu cita-citanya yang mungkin saya nggak tahu sebelumnya, dan lain-lainnya. Banyak temuan-temuan yang bisa didapat dari pembagian rapot ini. Sekali lagi, bukan untuk mengadali anak. Semua anak hebat dan semua anak juara. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini contohnya suasana SLC di SD Fastabikul Khairat Samarinda. Ya, kita lihat ini. Ini ada tulis sama gurunya di sini, student led conference, ya. Anak di di dinding sudah ada sudah ada disorot di sana, ya, student led conference, mereka sampaikan. Nah, kemudian ini ASKA namanya, ya, disampaikan apa sih yang menjadi kegemaran ASKA, ya, dia mungkin surat-surat pendeknya, hafalan-hafalan hadisnya dan lain-lainnya, dia sampaikan depan orang tuanya, ya. Dan ini dilihat di belakang ini, ya, ada suasana seperti pesta, ya, SLC student led conference, ya, suasana seperti pesta, mereka senang dan anak-anak seperti itu. Dan nggak lupa kita berikan hadiah, ya, penghargaan, katakanlah juara disiplin, juara bertanggung jawab, juara matematika, juara apa segala, penghargaan seperti itu. Jadi anak semua senang, anak semua bangga, kepercayaan diri anaknya timbul, dan ini tentunya akan mengurangi, ya Bapak Ibu, ya, akan mengurangi kita berusaha bahwa kondisi yang dikhawatirkan Pak Menteri tadi, bahwa anak Indonesia tidak percaya diri, kita kurangi di program-program seperti ini. Dan kita harapkan juga tidak ada pembulian. Dan alhamdulillah selama sekian 15 tahun kita ngelola sekolah, ya, kalau dilihat mungkin belum, kalau ada memang betul-betul pembulian terjadi, biasanya guru cepat menegur, ya, cepat diselesaikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi itu suatu hal yang betul-betul tidak boleh dilakukan di sekolah-sekolah seperti sekolah Fastabikul Khairat ini. Bapak Ibu, masih maukah kita meranking? Ya, saya kira setelah saya menjelaskan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Yang sudah memang tidak meranking lagi, ya, memperkuat alasan Bapak Ibu kenapa tidak perlu ranking. Biasanya Bapak Ibu yang paling sulit itu adalah permintaan orang tua, ya. Jadi ketika sudah bagi rapor, guru nggak meranking, bisik-bisik, Bu, kira-kira kalau di kelas anak saya ranking keberapa ya, gitu. Dan guru coba mencatatnya lagi, membocorkan ini. Saya kira nggak perlu. Ya, sebutkan saja bahwa anak ibu hebatnya di sini, nggak bisa di-ranking kepada yang lain. Anak ibu tuh hebatnya, ini loh, baca puisinya bagus loh, olahraganya bagus loh, ibu kan. Disiplinnya luar biasa loh anak ini, gitu. Nanti di kerja apa di bisnis atau di mana, disiplin itu modal utama, gitu. Ceritakan baru seperti itu sehingga orang tua yakin bahwa ranking memang nggak diperlukan. Ya, saya kira
Begitu Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang Guru Merdeka, ya, di video saya yang lain ini ada 7 ciri Guru Merdeka belajar yang dapat menggerakkan perubahan. Ya, ini sudah ditonton oleh sekitar 26.000 guru di Indonesia. Ya, bila Bapak Ibu ingin mendalami lagi, silahkan ya. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.